Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini saya akan membahas tentang isu-isu terkait perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah. Indonesia sendiri adalah negara dengan jumlah penduduk sekitar 204 juta adalah muslim. Jumlah ini menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dan merupakan potensi bagi pengembangan sistem keuangan Islam. Meskipun demikian, Indonesia bukanlah sebuah negara Islam, tetapi negara yang mempunyai ideologi Pancasila dan secara asasnya menunjukkan ciri sebuah negara sekuler dengan sistem keuangan negara yang sepenuh kapitalis. Sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem yang menyerahkan kebebasan kendali ekonominya pada pelaku atau pihak swasta untuk mengambil keuntungan. Pihak swasta yang dimaksud dalam hal ini adalah masyarakat, perusahaan, ataupun perorangan. Pengertian kapitalis adalah pihak swasta yang memiliki modal besar. Oleh karena itu, pendirian sebuah perbankan syariah di negara ini memerlukan perjuangan yang panjang dan pendirinya dikatakan agak terlambat berbanding dengan mayoritas penduduk muslim lainnya. Apakah yang menjadi isu dalam masalah-masalah di sebalik pendirian perbankan syariah di Indonesia? Terdapat isu-isu yang menghalangi usaha pendirian tersebut. Isu halal haram, yaitu umat Islam dan para ulama terlalu lama terpaku dan sibuk berdebat sesama sendiri dengan isu halal haram bunga bank konvensional. Kebanyakan perdebatan itu terjadi sesama muslim yang berpotensi menimbulkan konflik di antara golongan sosialis, nasionalis, sekuler, dan ulama atau kelompok Islam yang kemudian menghendaki sebuah kompromi ideologi. Kedua adalah isu undang-undang. Ketiadaan undang-undang yang menjadi asas yang membolehkan beroperasinya perbankan syariah di Indonesia menyukarkan wujudnya perbankan syariah. Hal ini dikarenakan konsep perbankan syariah tidak sesuai dengan undang-undang perbankan yang berlaku pada masa itu. Undang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 14 Tahun 1960. Isu ketiga adalah isu politik. Keinginan yang kuat dari satu pihak atau kelompok masyarakat saja belum mencukupi bila pemerintah tidak bersikap sama. Apalagi pihak dalam masyarakat elit santri tersebut hanyalah sekelompok masyarakat kecil saja. Pengalaman bank-bank Islam yang sukses didirikan di negara lain menunjukkan perlunya komitmen kuat masyarakat Islam umumnya dengan tertanamnya keyakinan kewajiban menjalankan kehidupan dengan cara Islam termasuk dalam berekonomi. Seterusnya, selain dukungan masyarakat, dukungan kuat pemerintah juga diperlukan. Pemerintah Indonesia yang berpegang pada ideologi sekuler dan melihat Islam pada masa itu sebagai suatu yang berpotensi memberikan ancaman kepada pemerintah menjadikan keadaan agak sukar. Hingga saat ini, penggunaan istilah perbankan Islam masih belum dibenarkan. Oleh karena itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara di dunia yang menggunakan istilah perbankan syariah. Keempat adalah isu sosial masyarakat. Membuat kesimpulan tentang masyarakat muslim Indonesia, yaitu penduduk muslim mempunyai pengaruh politik yang kuat hanya disebabkan oleh populasinya kuantitatif, namun kekurangan tekad untuk membawa perubahan institusi menurut garis Islam. Pengaruh sosial ini meliputi antara lain kepercayaan, nilai yang dianut, sikap dan pendirian masyarakat. Termasuklah kebiasaan masyarakat yang menggunakan pengkhidmatan perbankan konvensional. Sebagai pengetahuan, bank pertama di Indonesia, The Javas, bank yang ditubuhkan pada tahun 1972, murni menjalankan prinsip konvensional dalam operasinya. Akibatnya, menurut Ferry Sudarsono tahun 2005, masyarakat menjadi sangat terbiasa dengan sistem bunga bank, tidak terkecuali umat Islam. Mereka menerimanya sebagai suatu sistem ekonomi yang wajar dilakukan. Justru dengan menggunakan perkhidmatan perbankan syariah tanpa bunga, mereka kurang yakin dan kurang tertarik. Isu terakhir yaitu isu keuangan atau dana modal. Untuk menumbuhkan perbankan syariah, sebagai contoh kurangnya dukungan pemerintah dan undang-undang perbankan Indonesia yang berlaku pada masa itu menyebabkan terjadinya bank-bank asing yang ingin membuka cabang di Indonesia. Situasi ini turut mengakibatkan terbatasnya aliran masuk dana dari luar negeri sehingga menimbulkan masalah ekonomi atau modal, yaitu menyukarkan pengumpulan aliran dana yang besar yang sangat diperlukan bagi pendirian sebuah bank. Padahal pada masa itu banyak tawaran daripada bank-bank di Timur Tengah yang ingin
membuka cabang perbankan syariah. Mereka dan menunjukkan minat menanamkan modal dalam bidang keuangan Islam Indonesia menurut Dewan Raharjo 1990. Bagaimanapun, terdapat isu-isu di setiap fase-fase perjuangan pendirian perbankan syariah ini yang menyebabkan terlambatnya pendirian perbankan syariah Indonesia berbanding dengan negara mayoritas muslim lainnya. Sebagai implikasi lambatnya perbankan syariah beroperasi di Indonesia menjadikan perjuangan pengembangan sistem keuangan Islam juga mengalami keterlambatan, sehingga saat ini permasalahan perbankan syariah Indonesia hanya berkisar sekitar 5% saja dalam sistem perbankan nasional. Justru itu diperlukan komitmen, usaha yang berlipat ganda, dan kerja keras semua pihak berkepentingan dalam mengejar keterlambatan perkembangan syariah. Sekian untuk pembahasan kali ini, kurang lebihnya yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.